Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Hari Rabu ini tetap semangat belajar matematika bersama Bapak ya. Kelas 6A, 6B, 6C, 6D semuanya sehat. Oke, Bapak pada kesempatan hari ini, pagi ini akan membahas tentang operasi hitung campuran pada pecahan yang terakhir atau penghabisan ya. Minggu depan kita ulangan penilaian harian matematika. Baik, lanjutan dari minggu yang lalu, beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan, yaitu yang pertama yaitu kaidah seperti biasa ya. Ada keutamaan yaitu tanda kurung, perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan, dan yang terakhir jika sederajat kerjakan dari sebelah kiri. Oke. Kemudian ada perkalian. Jika dia bernilai sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya adalah positif. Jika berbeda, positif dengan negatif atau negatif dengan positif, hasilnya adalah negatif. Juga sama dengan perkalian, seperti itu. Bapak review sedikit-sedikit aja ya. Kemudian diubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Dan perlu diingat, pembagian adalah perkalian yang penyebut dan pembilangnya bertukar tempat. Oke, nah, Bapak langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya agak sedikit rumit, tapi kalian harus bisa. Ya, semuanya harus bisa. Baik, contoh soal yang pertama. Negatif 5 dikali 50%. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu negatif 5 dikali 50 per 100. Karena persen artinya adalah per 100. Kemudian min negatif 5 dikali 50 kemudian dibagi 100 atau per 100. Hasilnya negatif 250 per 100. Atau bisa kita sederhanakan dengan negatif 2 50 per 100. Lebih sederhana lagi, negatif 2 1 per 2 atau negatif 2,5 begitu. Baik, contoh soal yang kedua. Nah, di sini terlihat 1,2 dikali 1/4 ditambah 3 dibagi 1 per 5 ya. Bagaimana ini? Baik, kalian bisa identifikasikan ya. Tadi Bapak bilang dalam kaidah-kaidahnya itu adalah yang pertama adalah dalam kurung. Jika di dalam kurung tidak ada, maka yang paling utama dikerjakan adalah perkalian dan pembagian. Baru penjumlahan dan perkalian. Jadi 1,2 dikali 1/4 dulu diselesaikan. Kemudian diselesaikan 3 dibagi 1 per 5 ya. Hasilnya 12 per 10 itu sama dengan 1,2 ya. Karena satu angka di belakang koma, jadinya penyebutnya adalah 10. Baik, dikali 1/4 ditambah 3 per 1. 3 per 1 dari mana? Dari angka 3. 3 per 1 sama dengan 3 ya. Sama dengan 3. Dibagi dengan 6 per 5. 6 per 5 dari mana? Dari pecahan campuran 1 per 5, pecahan biasanya adalah 6 per 5 ya. Di kelas 5 sudah harus ngelotok itu ya. Kemudian kita operasi bilangan 12 per 10 dikali 1/4 ditambah 3 per 1 dikali 5 per 6. Kenapa? Seperti tadi Bapak bilang, pembagian adalah perkalian yang penyebut dan pembilangnya bertukar tempat. Ini pembagian berubah menjadi perkalian, kemudian 6 per 5 berubah menjadi 5 per 6. Baik, selanjutnya ada 12 per 40 ya. 12 dikali 1 hasilnya 12, 10 kali 4 hasilnya 40, kemudian ditambah dengan 3 kali 5 15, 1 kali 6 6. Jadi 12 per 40 ditambah 15 per 6. Masih panjang? Iya, masih panjang. Kita sederhanakan dulu biar angkanya tidak besar ya. 12 per 40 sama-sama dibagi 4. 3 per 10 hasilnya. Kemudian 15 per 6 sama-sama dibagi 3. 5 per 2. Baik. Angkanya apa? Kita samakan dulu. Penyebutnya ya. Kita samakan dulu ya. Penyebutnya sama-sama 10. Kemudian 3 per 10 tetap. Pecahan
5/2 sama dengan 25/10. Begitu. Kemudian 3 ditambah 25 hasilnya 28/10. Atau 14/5, sama-sama dibagi 2. Lebih sederhana lagi, bisa. Itu pecahan campuran 24/5. Baik. Contoh yang ketiga. Fitri memiliki pita sepanjang 3,5 meter. Ini soal cerita ya. Kalian harus bisa menuangkannya ke dalam kalimat matematika. Sepanjang 1/4 meter diberikan kepada Ahmad. Sisa pita Fitri kemudian dibagi menjadi 3 bagian sama panjang. Panjang setiap potongan pita milik Fitri adalah titik-titik meter. Baik, Fitri memiliki pita sepanjang 3,5. Jadi 3,5 dikurang dulu 1/4. Ya, kemudian dibagi 3 potong yang sama panjang tadi ya. Hasilnya seperti ini, 35/10 dikurang 5/4, hasilnya dalam kurung ya, kemudian dibagi 3. Kerjakan dalam kurung dulu. Oke, samakan penyebutnya, hasilnya seperti ini, 70/20 dikurang 25/20 dibagi 3, kemudian 45, hasilnya 45/20 dibagi 3/1. 3/1 dari mana? Dari 3. Berapapun angka penyebut berapapun pembilangnya, jika penyebutnya 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian dibalik, perkalian, jadi 45/20 dikali 1/3. Oke, hasilnya adalah 45 kali 1, 20 dikali 3, 45/60. Sederhana lagi, dibagi 15 ya, 3/4. Baik, itu ada beberapa contoh yang Bapak bisa kasih ke kalian. Ada 5 soal buat kalian kerjakan hari ini ya. Nomor 1, 5/6 ditambah 1/4 dibagi 5/12 sama dengan titik. Yang mana yang kerjakan lebih dulu? Iya, 1/4 dibagi 5/12 dulu, baru nanti dijumlah dengan 5/6. Ingat baik-baik ya. Kemudian gimana Pak? Ya, pembagian itu jadi perkalian, terus kemudian 5/12 dibalik tempatnya, seperti tadi. Jawabannya Pak? Ya, kamu kerjakan sendiri. Oke. Nomor 2, 3/4 ditambah 3 dikali 1/6. Sama seperti tadi, mana yang derajatnya lebih tinggi? Betul sekali, 3 kali 1/6, 3 kali 1/6 dulu yang dikerjakan ya. Nomor 3, iya nih ada dalam kurung nih, 1/6 dibagi 1/2 ditambah 1/3 dikali 2. Hasilnya titik. Mana yang kerjakan lebih dulu? Yang di dalam kurung dulu. Ketika dapat hasilnya, ada pembagian dan ada perkalian. Kalau dia derajatnya sama, maka dikerjakan dari sebelah kiri. Ya. Nomor 4, 2 dikurang 2/3 dikali 1,4. Mana yang dikerjakan lebih dulu? Iya, kalian tahu sendiri ya. 2/3 dikali 1,4. Oke, nomor 5. Ayah memiliki panjang kawat sepanjang 6,5 meter, kemudian sepanjang 1,5 meter berkarat dan harus dipotong. Sisa potongan kawat tersebut dibagi 10 potongan sama panjang. Panjang tiap potongan kawat tersebut adalah titik. Ya, kamu harus terjemahkan ini dulu ke dalam kalimat matematika. Baru kamu bisa analisa mana yang harus dikerjakan lebih dulu, hasilnya berapa, kemudian ditambah atau dijumlah atau dibagi. Itu bisa kalian lihat, bisa kalian kerjakan di nomor 5. Baik, sekian penjelasan Bapak mengenai operasi campuran pecahan pada bilangan pecahan. Kita ketemu minggu depan untuk ulangan ya, untuk penilaian harian matematika. Dari mana Pak? Dari operasi pecahan ya, operasi hitung campuran pada pecahan. Sekian dari Bapak, selamat mengerjakan, selamat beraktivitas, belajarnya tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.